Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Siang, Bu. Oke, selamat berjumpa kembali ya bersama saya di dalam kelas mata kuliah Kepemimpinan Organisasi Publik. Betul ya, hari ini kita mata kuliah Kepemimpinan Organisasi Publik, betul? Ya. Betul. Oke, hari ini kita telah masuk kepada pertemuan yang ke-6 ya. Hari ini sesuai dengan RPS yang sudah saya share ke teman-teman, kita akan membahas tentang teori lahirnya pemimpin. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin sebelumnya saya mau mengecek kehadiran teman-teman semua. Apakah semuanya hadir hari ini? Ada yang izin, Bu? Ada yang izin? Ya, dia sakit perut. Sakit, oke. Nanti tolong dibantu dicatat di absensinya ya, Denny ya. Oke teman-teman, sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan, saya kirimkan melalui Denny ya, sudah di-share juga mungkin ke teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang teori lahirnya pemimpin ya. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana sih seorang pemimpin itu bisa lahir begitu ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat bahwasannya tujuan pembelajaran ini adalah kita ingin memahami dan juga kita mengetahui teori lahirnya pemimpin gitu. Sehingga nanti teman-teman bisa memahami apa saja sih yang menjelaskan bahwa teori pemimpin itu bisa lahir gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin mengingat kembali, merefreshing kembali pemahaman teman-teman terkait dengan konsep kepemimpinan ya. Jadi karena ini sudah pertemuan kita yang ke-6 gitu ya, semoga teman-teman masih mengingat tentang konsep kepemimpinan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya apa itu kepemimpinan? Silakan tunjuk tangannya. Silakan Gina. Kepemimpinan itu didefinisikan sebagai kesanggupan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu arah tertentu. Baik sekali, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau mencoba menyampaikan apa itu kepemimpinan? Silakan Denny. Menurut saya sebuah seni untuk mempengaruhi orang mau melakukan apa yang kita inginkan. Bagus sekali. Kita kasih plus dulu untuk Gina dan Denny. Oke. Seperti yang sudah disampaikan oleh Denny dan Gina ya, bahwa memang kepemimpinan itu merupakan sebuah seni dan juga kemampuan kita untuk bisa mempengaruhi orang lain. Jadi maksud mempengaruhi di sini adalah dalam hal yang positif gitu ya. Seperti halnya saya berada di depan teman-teman semua di sini sebagai seorang dosen yang ingin mempengaruhi teman-teman semua di sini untuk bisa memahami terkait dengan konsep teori lahirnya pemimpin. Begitu ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, sesuai dengan PowerPoint yang saya sampaikan di depan ya, teman-teman bisa melihat bahwa ada sebuah konsep lahirnya pemimpin gitu ya. Menurut Kartono tahun 1998 beliau menjelaskan bahwa ada 3 aliran teori yang menjelaskan tentang lahirnya pemimpin. Ada teori genetik, ada juga teori sosial dan juga teori ekologis. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi tersebut, saya ingin melihatkan sebuah gambar. Nah, teman-teman bisa melihat di depan sana ya. Ada yang tahu beliau siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono, Bu. Si Sultan Hamengkubuwono. Bagus sekali Bu Gina. Sudah pernah ketemu beliau? Dalam mimpi. Dalam mimpi. Insya Allah nanti kita akan bisa ketemu beliau nanti kalau misalnya kita pergi ke Yogyakarta. Nah, kita lihat di sini ada Sultan Hamengkubuwono. Beliau adalah merupakan sebuah pemimpin kerajaan kesultanan ya, Kesultanan Yogyakarta. Nah, teman-teman bisa mengetahui juga gitu ya, bagaimana beliau itu bisa menjadi seorang pemimpin. Kira-kira menurut teman-teman kenapa sih beliau bisa menjadi seorang pemimpin? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Silakan Gina. Berdasarkan keturunannya, Bu. Keturunan. Oke. Terima kasih Gina. Ada lagi yang mau mencoba menjawab kenapa sih beliau bisa menjadi seorang pemimpin kira-kira? Meris, kamu coba kenapa sih si Sultan Hamengkubuwono ini bisa menjadi seorang pemimpin? Kalau kata Gina menjelaskan karena keturunan kesultanan. Kira-kira apa alasan lain? Ya Bu, karena dia adalah bagian dari keluarga bangsawan Bu. Betul, bagus sekali. Kita kasih plus dulu untuk Gina dan Meris. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Gina dan juga Meris bahwa
Sultan Hamengkubuwono ini adalah seorang sultan yang memimpin sebuah kerajaan atau Kesultanan Yogyakarta. Nah, kenapa beliau bisa menjadi seorang pemimpin? Karena memang beliau itu adalah seorang pewaris tahta kerajaan. Betul ya? Jadi menurut teori genetis ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang disebut dengan teori genetis itu adalah seorang pemimpin itu bisa lahir karena memang dia dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Dari katanya itu adalah genetis, gen berarti artinya keturunan, gitu ya. Jadi memang dia lahir dan siap untuk menjadi seorang pemimpin. Terlepas dari apakah dia mampu memimpin atau tidak, itu tidak menjadi pertimbangan dalam teori genetis, gitu. Jadi biasanya teori ini berlaku pada sistem pemerintahan monarki konstitusional, gitu ya. Jadi memang berlaku di sebuah wilayah pemerintahan tertentu gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat sendiri di negara lain seperti kerajaan Inggris begitu ya kira-kira ya. Nah, itu dia juga menganut sistem monarki konstitusional di mana raja atau ratunya itu adalah keturunan pewaris tahta berikutnya. Begitu. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, kita akan lanjut. Yang kedua, ada yang kenal beliau? Siapa dia? Menteri apa itu, Gina? Perikanan dan Kelautan. Oke. Bagaimana pendapat Denny kira-kira terkait dengan kepemimpinan beliau? Kenapa sih kira-kira beliau itu bisa menjadi seorang pemimpin? Ya Bu, dia cukup unik ini Bu. Dia bisa memimpin dengan memang pengalamannya yang menempa dia jadi seorang pemimpin. Bagus sekali, terima kasih Denny. Jadi memang menurut pengalaman beliau gitu ya, karena kemampuan beliau sehingga beliau bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, begitu juga yang dikatakan oleh teori sosial. Jadi menurut teori sosial bahwasannya seorang pemimpin itu lahir karena mereka dibentuk gitu ya, karena ada kemampuan yang membentuk dia melalui teori sosial gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang Ibu Susi ya, Pujiastuti ini beliau ditunjuk oleh pemerintah atau presiden begitu ya untuk bisa menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan gitu ya. Jadi kalau kita lihat background pendidikannya juga tidak ada gitu ya. Beliau juga mungkin tidak memiliki gelar pendidikan tertentu, betul ya. Jadi beliau ditunjuk memang karena ada kemampuan keahlian beliau begitu. Mungkin masih banyak gitu ya seorang peneliti ilmuwan lain yang bisa jadi beliau memiliki kemampuan yang lebih, tapi tidak memiliki keterampilan mungkin atau pengalaman yang lebih baik daripada Ibu Susi, sehingga memang beliau dipilih dan ditunjuk untuk bisa menjabat, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan teori sosial. Jadi memang berbeda sekali dengan teori genetis. Oke, sampai di sana paham? Paham. Kemudian, yang terakhir itu kita kembali lagi kepada diagram ini ya. Jadi teori genetik teman-teman sudah paham. Contohnya ada Sultan Hamengkubuwono ya. Kemudian ada teori sosial juga. Contohnya adalah Ibu Susi Sri Pujiastuti ya. Kemudian yang terakhir adalah ekologis. Ada yang mau mencoba nggak? Kalau misalnya apa sih yang dimaksud dengan teori ekologis ini? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan Gina. Bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk Gina. Bagus sekali ya. Jadi memang teori ekologis ini adalah menyempurnakan dari teori genetik dan teori sosial. Kalau tadi kita bahas tentang genetik, bahwasannya pemimpin itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin, kemudian terlepas dia punya kemampuan atau tidak gitu ya. Tentu kan ini menjadi sebuah kekhawatiran kita ketika dia menjadi seorang pemimpin. Sehingga teori ekologis itu menyempurnakan gitu. Ketika seseorang itu dilahirkan menjadi seorang pemimpin gitu ya, maka dia harus dibentuk lagi, ditempa lagi dia melalui pengalaman, contohnya pendidikan, pelatihan atau kegiatan tertentu lah yang menempa dia menjadi seorang pemimpin, disiapkan dia menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi melalui teori ekologis lah dia dibentuk gitu. Jadi memang teori ekologis ini adalah kolaborasi atau kombinasi lah begitu ya antara teori sosial dan juga teori genetik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Cukup? Oke. Saya ingin teman-teman mencoba menyimpulkan terkait materi kita. Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Ayu? Ya Bu, Silakan. saya akan mencoba menyimpulkan. Yang pertama itu pemimpin bisa dilahirkan melalui 3 aliran Bu. Ya. Yaitu yang pertama genetik, yang kedua sosial, dan yang ketiga ada ekologis. Selanjutnya siapapun bisa menjadi pemimpin selagi kita mampu atau memiliki pengalaman untuk menjadi pemimpin. Bagus, terima kasih Ayu. Kita kasih applause untuk Ayu dulu. Baik, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini, bahwasannya memang teori lahirnya pemimpin itu ada 3 aliran gitu ya. Ada teori genetik, teori sosial, dan juga teori ekologis. Jadi memang tinggal kita memilih kita mau menjadi seorang pemimpin yang lahir dari mana gitu ya. Kalau memang kita tidak punya keturunan kerajaan gitu ya, darah biru gitu ya, itu tidak menutup kesempatan kita menjadi seorang pemimpin. Kita bisa menjadi seorang pemimpin dengan dibentuk dari teori sosial dan juga ekologis gitu ya. Kita bisa diberikan pelatihan, pendidikan, pengalaman gitu ya, bisa teman-teman dapatkan melalui organisasi atau pendidikan formal lainnya begitu ya. Itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Jangan sampai kita menjadi seorang pemimpin yang hanya saja dilahirkan untuk jadi pemimpin tanpa dibentuk dengan keahlian menjadi seorang pemimpin. Setuju? Setuju ya. Saya yakin teman-teman di sini adalah calon pemimpin masa depan yang nanti menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Nah, di sini saya juga menyimpulkan bahwa seorang pemimpin yang efektif itu ya, pemimpin yang baik itu adalah dia bisa menyesuaikan perilaku dengan faktor situasional. Jadi kalau misalnya kita menjadi seorang pemimpin yang baik, yang efektif adalah ketika kita bisa menyesuaikan keadaan kita di mana gitu ya, budaya yang ada dan situasional yang berlaku begitu. Baik teman-teman, untuk selanjutnya mungkin kita akan saya akan memberikan sebuah kuis ya. Teman-teman bisa sudah pernah mencoba Kahoot? Sudah ya. Kita akan mencoba sebuah kuis yang teman-teman bisa masuk ke dalam Kahoot di sini ya. Bentar, saya coba login dulu. Skip ya. Oke teman-teman, sesuai dengan hasil Kahoot tadi ya, kita bisa tahu bahwasanya mendapat nilai tertinggi adalah Ayu. Kita kasih plus untuk Ayu. Oke. Nah, untuk minggu depan teman-teman bisa lihat di sini ada tugas yang teman-teman kumpulkan nanti melalui e-learning ya. Tugasnya adalah teman-teman harus menganalisis sebuah tokoh yang teman-teman ambil gitu ya. Ada foto misalnya kepemimpinan tertentu, misalnya Soekarno, Soeharto atau siapapun. Silakan teman-teman ambil fotonya, kemudian teman-teman jelaskan melalui teori apa beliau dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Oke? Ada pertanyaan soal tugas? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya sudahi sampai di sini perkuliahan kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan paham mengenai apa itu teori lahirnya pemimpin. Terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.